Bismillahirrahmanirrahim. Katanya pula sungai Lahdeli airnya bersih, di tepi sungai pohon cemara. Cakep. Ucapan ribuan terima kasih karena telah diizinkan saya untuk berbicara. Kemudian pula Langkai. katanya pula air meriah tanda dalam, air yang tenang menghanyutkan. Izinkanlah saya untuk mengucapkan salam kepada Tuhan dan Tuhan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah banyak tadi paparan daripada materi para narasumber, tapi intinya pertama nama saya yang Mansah, Sekretaris MUI Medan Denai. Intinya MUI adalah mitra pemerintah. Kalaulah MUI berbicara tentang politik, kayaknya hanya seperti melihat bulan, bisa dilihat tapi tak boleh dipegang, tak boleh bisa dipandang saja. Jadi artinya apa? Artinya banyak gagasan di MUI itu untuk kemaslahatan umat, cuman berseberangan nantinya dengan situasi keadaan pemerintah. Tadi Ustaz Bakrin banyak memaparkan juga, kalaulah seandainya dibiarkan mungkin nanti suatu saat Cina yang memegang atau yang menguasai Indonesia. Hadirin yang dirahmati Allah, kita lihat dalam pembangunan IKN atau Ibu Kota Negara Republik Indonesia yang konversinya 34.000 hektar dan HGU selama 190 tahun. Sementara desain negara tersebut, ibu kota negara tersebut diserahkan kepada pihak asing, dalam hal ini Tiongkok, sehingga rahasia negara tidak terlihat lagi di situ. Sementara seharusnya situasi istana negara itu harus dirahasiakan, itu hal merupakan rahasia negara. Selanjutnya nantinya masyarakat yang tinggal di seputaran ibu kota negara nantinya bukan lagi masyarakat pribumi, melainkan warga asing, yaitu dalam hal ini Tiongkok. Alangkah berbahayanya kelangsungan hidup bernegara jika yang tinggal di sebuah perkotaan ibu kota negara penduduknya non pribumi. Suku yang terbesar di Indonesia adalah suku Jawa. Sekarang kira-kira ada 100 juta orang. Suku kedua yang terbesar di Indonesia adalah suku Sunda. Sekarang kira-kira ada 30 juta orang. Suku ketiga yang terbesar adalah orang Tionghoa. Adalah orang-orang Tionghoa Peranakan. Bukan orang Batak, bukan orang Ambon, bukan orang Minangkabau, bukan orang Palembang, bukan orang Madura, bukan orang Bugis di Makassar, tetapi orang Tionghoa. Tetapi orang Tionghoa di Indonesia menghadapi penganiayaan yang besar. Saudara mengatakan, kita di sini boleh berusaha, berbisnis, kita boleh mendapatkan kekayaan yang besar, kita begitu nikmat di sini. Justru karena orang Tionghoa hanya melihat uang, maka banyak hal mereka tidak melihat. Terakhir melihat potongan video dari seorang warga Tiongkok diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, bahwasanya suku Tiongkok yang berada di Indonesia menempati urutan ketiga jumlah terbanyak penduduk di Indonesia. Di atasnya ada Sunda dan nomor 1 adalah Jawa. Jadi ini menjawab rumor yang beredar di kalangan masyarakat bahwasanya ketika warga Tiongkok Indonesia melahirkan, mereka langsung mengurus akte. Kemudian ketika meninggal di usia produktif tidak dilaporkan kematiannya. Tujuannya apa? Yaitu bertujuan untuk agar supaya warga Tiongkok yang berada di Tiongkok bisa dibawa ke Indonesia, walaupun mereka berangkat dengan ilegal,
Namun sesampai di Indonesia mereka telah berstatus legal, telah terdaftar di kependudukan bahwasanya mereka adalah si A yang telah meninggal kemarin, artinya ia sebagai pengganti. Yang dikhawatirkan dari itu adalah ketika mereka diizinkan mendirikan sebuah partai, sementara jumlah penduduknya telah setara dengan penduduk pribumi, artinya mereka dalam ikut kontestasi pemilihan legislatif, otomatis mereka bisa mendominasi legislatif yang ada di Indonesia. Kemudian langkah selanjutnya mengikuti kontestasi pemilihan presiden. Setelah di antara mereka terpilih menjadi presiden, maka segala bentuk peraturan dan undang-undang bisa saja diamandemen untuk kepentingan mereka. Jadinya artinya apa? Artinya mereka kelak ke depan tidak memerlukan senjata untuk menjajah Indonesia, cukup dengan diplomasi, kemudian merubah peraturan dan perundang-undangan. Ini yang sangat memprihatinkan dahulu ketika era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, ketika itu beliau mengangkat Bapak Jenderal Sutanto untuk menjadi Kapolri. Saat itu sangat kita rasakan begitu nyaman dan tentram keadaan waktu itu, di mana judi, narkoba, serta premanisme dapat dibasmi dengan sedemikian rupa. Berbanding terbalik dengan situasi saat ini, bahkan ada tudingan ketika kasus Sambo dikaitkan dengan narkoba dan judi. Kemudian tak berselang begitu lama timbul lagi kasus Teddy Minahasa. Selanjutnya bagi mereka pecandu narkoba taklah sempat lagi untuk memikirkan bangsa dan negara. Baginya jika tak dapat narkoba, orang tua pun jadi sasarannya. Tak sedikit orang yang rela membunuh orang tuanya untuk hanya sekedar mendapatkan narkoba. Yang diharapkan bagi generasi pecandu yang telah lumpuh akal dan pikirannya, bagi pecandu narkoba, begitu dapat uang sedikit, silakanlah, negara tidak ada urusan, ambillah negara ini untuk kalian. Itulah prinsip bagi pecandu. Sedangkan dalam berusaha, jadi kita di kota-kota besar hampir masyarakat itu 24 jam berjibaku dalam mengais rezeki. Ketika tukang sayur waktu dini hari jam 2 mereka telah berangkat untuk ke pasar. Ketika dihantui oleh begal, mereka taklah lagi merasa nyaman untuk berusaha. Begal waktu ini cukup semarak. Jangankan pedagang sayur, ulama sekalipun mereka sanggup untuk begalnya. Ada kisah teman saya, seorang ustadz ketika mengisi pengajian di suatu masjid. Ketika hendak pulang, sepeda motornya kemudian dibegal. Tak ada lagi dalam berusaha ketika keamanannya tidak terjamin di negeri. Secara kasat mata bahwa negara ini lambat laun bisa diambil alih oleh bangsa Tiongkok. Untuk itu mari kita cegah terjadinya hal yang tak kita inginkan tersebut dengan beberapa benteng. Seperti yang pertama, adil itu bukan sama rata, tetapi sesuai dengan kebutuhan. Berkenaan dengan anggaran, anak SD telah sama jajannya dengan seorang mahasiswa. Kita lihat data BPS untuk Sumatera Utara saja. Masjid di Sumatera Utara itu ada sekitar 10.738, sedangkan kita lihat gereja untuk Protestan 12.499, sedangkan Katolik 2.488. Artinya apa? Masjid jumlahnya 10.738, sedangkan gereja hampir 15.000. Sementara penduduk Sumatera Utara itu mayoritas. Kemudian
yang kedua, kesempatan untuk menjadi anggota legislatif harus diberikan kesempatan berdasarkan presentasi jumlah mayoritas wilayah. Alangkah lucunya wilayah muslim tapi kebijakan diatur oleh non-muslim. Kemudian yang ketiga, kesempatan untuk menjadi PNS Polri, TNI, Hakim, Guru, dan semua instrumen penyelenggara negara harus sesuai dengan presentasi jumlah mayoritas wilayah. Yang keempat, kegiatan dan pusat pemberitaan ini yang paling berbahaya, tidaklah boleh dikuasai oleh non-pribumi. Yang kelima, warga non-muslim, warga non-pribumi yang tidak menikah dengan warga pribumi tidak dibenarkan untuk memiliki tanah. Yang keenam, warga non-pribumi yang tidak menikah dengan warga pribumi tidak dibenarkan untuk mengikuti kontestasi pemilihan umum. Terima kasih atas kesempatannya. Katanya pula sungai lah asalkan airnya bersih tempat orang mancing ikan. Cukup sekian dan terima kasih. Andai keterhilapan mohon dimaafkan. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Iwan Sekretaris MUI Medan Denai. Kemudian lanjut